kecil, apa kabar? Pasti sehat, pasti senang karena Tuhan Yesus itu selalu baik buat kita. Di sini Kak Helmina akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Saat ini kita masih beribadah dari rumah kita masing-masing karena kita masih harus menaati himbauan yang diberikan oleh pemerintah kita untuk kita selalu ada di rumah supaya kita terhindar dari corona. Untuk itu, mari kita tetap berdoa, selalu berdoa kepada Tuhan agar corona ini cepat berlalu, cepat selesai, sehingga kita bisa kembali ke sekolah, bisa kembali ke gereja, bertemu dengan teman-teman kita, dan kita bisa bermain. Hari ini firman Tuhan kita diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7. Tema kita adalah Yesus bangkit. Lalu ayat hafalan kita diambil dari Lukas 24 ayat 6a. Kita mau baca sama-sama firman Tuhan kita hari ini. Kakak percaya kita sudah baca semua. Lalu kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak hari ini hari apa? Hari ini adalah hari Paskah. Adik-adik tahu nggak Paskah itu apa? Paskah itu adalah kebangkitan Yesus Kristus. Kakak mau cerita firman Tuhan kita hari ini yang diambil dari Lukas 24 ayat 1 sampai 7 tentang kebangkitan Yesus Kristus. Pada saat itu, pagi-pagi sekali, murid-murid mereka datang ke kuburan Yesus. Dan mereka membawa wangi-wangian sebagai cinta kasih mereka kepada Yesus. Seperti kita juga adik-adik, kalau kita ke kuburan, kita selalu membawa bunga. Tahu nggak adik-adik artinya kita membawa bunga ke kuburan? Artinya adalah bunga itu adalah cinta kasih kita kepada, tanda cinta kasih kita kepada orang-orang yang kita kasihi yang telah lebih dulu meninggalkan kita. Demikian juga mereka membawa wangi-wangian ke kuburan Yesus. Tapi sampai mereka di sana, mereka kaget. Batu yang menjadi pintu kubur Yesus sudah terguling dan mayat Yesus sudah tidak ada. Mereka kaget, kemana? Kok bisa mayat Yesus tidak ada? Lalu tiba-tiba datang 2 orang berpakaian berkilau-kilauan dan berkata, lalu mereka takut dan menunduk begini. Lalu 2 orang itu berkata, mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Seperti yang dia katakannya kepadamu, bahwa anak manusia akan diserahkan dan dia akan diserahkan kepada orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat ini kita merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus telah mati bagi kita. Dia rela disalib untuk kita. Kita siapa sih? Kita orang berdosa. Kita sebenarnya tidak layak untuk ditebus. Tapi Yesus mau mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Tuhan Yesus itu selalu baik bagi kita. Dia akan selalu mengasihi kita. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus telah mati di kayu salib, telah bangkit. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Sebagai anak Tuhan, adik-adik semua, Yesus rela berkorban untuk kita. Dan kita pun harus menjadi teladan Kristus. Kita harus mau berbagi dengan orang-orang sekeliling kita, mau menolong orang, mau berteman dengan siapapun, tidak membeda-bedakan orang, tapi selalu berteman dengan siapapun, mau menolong dengan siapapun. Karena Tuhan Yesus selalu baik buat kita, dan dia telah mati di kayu salib, dan dia telah bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai contoh, kakak mau umpamakan, ini hati kita, ini dosa kita,
Ini adalah melambangkan dosa kita. Dosa kita itu keruh, hitam, dan membuat hidup kita tidak berarti. Tapi Yesus mau mati di kayu salib, rela mati di kayu salib untuk siapa? Untuk menebus dosa kita. Prosesnya seperti ini. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Hati kita akan kembali menjadi putih. Oleh karena siapa? Yesus mau berkorban untuk kita, rela mati untuk kita, untuk mengubahkan kita, untuk menebus dosa kita. Untuk itu adik-adik, Paskah itu artinya kebangkitan Yesus Kristus. Menjadi perubahan, membawa perubahan yang baik, bukan perubahan yang jahat. Jadi ingat, Paskah itu adalah membawa perubahan yang baik kepada kita semua. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Selamat hari Minggu. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.